dari segala tingkatan kamu kuno, segala kekurangan kamu yang bermanfaat maaf. Juga selanjutnya kita dengar penyampaian ataupun pengajian yang akan disampaikan oleh Gubernur yang mulia Habibie, di mana beliau merupakan putra dari Habibie Dr. Ibu di Bali, juga ibu daripada yang mulia Guru Besar Ibu Maha Guru Habibie Indrawani kepada benar juga. Nak pakai mic juga. Nalong Ali. Nak pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ayyana la yuqalu lahu ayna wa khalaqal kayyafa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal hadatsa la yuqalu lahu haditha. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ayuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sidang subuh yang dirahmati Allah, pertama-tama sebagaimana biasa mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada baginda Rasulullah, para sahabat, keluarga Nabi, tabi'in atau tabi'in, dan seluruh para alim ulama, mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'zim dan tuan pertama sekali kepada pihak BKM Masjid, Duku Imum dan Duku Imumci, kepada saudara didanyo, budaya didanyo, jamaah didanyo yang KJU dari Aceh Timur, khususan kepada PJ Bupati Aceh Timur. Mudah-mudahan disehatkan Allah, diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada Tengku Kecil, Tuhaput 28 dan kepada pihak kepolisian, pihak TNI yang hadir, mudah-mudahan juga diberi rahmat oleh Allah, diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, mak ayah yang mudah-mudahan kita yang mandung akan Allah menunjuk atau dalam surga Jannatul Naim. Karena khusus bagi jamaah dari Aceh Timur, letak pahala yang ke Allah juga ada mandung. Karena sebagaimana yang tadi disampaikan oleh sidro sahabat Nabi Muaz bin Jabal, hana amalan lain yang paling lekat pahala yang Allah juk kecuali amalan yang untuk ilmu. Maka dana jamaah yang dari Aceh Timur khusus dan termasuk jamaah yang di daerah kampungnya, nyan sambuh langkah kaki dona dihitung oleh Allah sambuh pahala. Maka munyo dari Aceh Timur nyan hitungan ban motor
Jadi tiga putar ban motor yang tak berapa dah. Cina hitung tiga yang padu goi putar ban motor yang dari Aceh Timur penuh tinggi. Letak pada roda. Yang yang pegah sahabat Nabi Muaz bin Jabal dalam kitab Mawaidatul Mu'minin Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Jadi hanapu ragu sebagaimana yang saya sampaikan mono gaji drone ke Allah yuk langsung kontan. Jadi gaji kon dari bank, kon dari harta, tapi pahala rayu Allah yuk. Mudah-mudahan mandu-mandu jamaah yang nadi dalam majlisnya diberkahi Allah, diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wate dan tuan hana trip bono dan tanyong padu trip dan tuan pegah abang oleh Tengku Imong bono pegah 20 menit paling trip. Dan mama dirahmati Allah untuk lebih 20 na tegur tiat. Cara tegur ni na cutit anak kaya gomo nya berarti wate kabi. Menan mawe. Karena kamu-kamunya menyakan pegah apa nyan ka hana tele wate. Jadi insyaallah menan jarang. Dan ubah bahasa bacut karena nyo na putboh HP na putboh media dilikut na dalam dua boh tu na nambah media TikTok na Facebook snack oleh buku media ka na dalamnya walau katanya umrohnya mungkin 200 jamaah tapi di luar ka terbero maka payah diubah bahasa menjadi bahasa Indonesia. InsyaAllah mafhum mendumnya mafhum insyaAllah di rumah berbahagianya akan tentuan bersahabat dengan bahasa Indonesia. Di pagi yang berbahagia ini mungkin saya ingin sampaikan sedikit penyampaian yang agak menuju ke sejarah. Nabi pernah bersabda, "Wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Saya ini, kata Nabi, saya diberi 5 kelebihan, kata Nabi Muhammad, yang Allah tak beri pada Nabi lain. Allah tak beri kepada Rasul lain, Allah tak beri kepada Nabi lain. Jumlah Nabi 120 pun terbaik, 124,000. Jumlah Rasul pada Nabi lain. Salah satunya ju'ilat li khairal umam. Apa kata Nabi? Kelebihan yang salah satunya, Allah jadikan umatku umat yang paling baik dari umat yang lain. Berarti kitanya disebut oleh Nabi umat paling god di atas umat yang lain. Nabi Adam ada umat, Nabi Idris ada umat, Nabi Nuh ada umat, Nabi Isa ada umat, Nabi Musa ada umat, Nabi Ibrahim ada umat. Tapi umat Nabi Muhammad khairal umam, lebih baik dan terbaik dari umat yang lain. Ya, mari kita sebut contoh. Setelah baginda Rasul wafat, coba saya ingin bertanya dulu. Ada enggak di dunia ini agama selain Islam yang pernah menguasai dunia? Ulang tiga tu. Ada enggak di dunia ini dari mulai Nabi Adam sampai nanti kiamat agama selain Islam yang pernah menguasai dunia? Buddha tak pernah mereka menguasai dunia. Hindu tak pernah.
Yahudi hanya minoritas. Nasrani paling ya daerah Eropa saja. Satu-satunya agama yang tercatat dalam sejarah dunia, diakui oleh sejarawan Amerika Serikat, satu-satunya agama yang pernah menguasai dunia, agama Islam. Tepat pada tahun 711 ketika Portugis, Spanyol, Rusia, Amerika Serikat, Prancis bagian utara, Indonesia, Asia Tenggara di bawah kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang jenderal terkuat bernama Tariq bin Ziyad. Siapa gubernurnya? Islam masuk ke Spanyol, Portugal di bawah kekuasaan Islam, Spanyol di bawah kekuasaan Islam, Prancis bagian utara di bawah kekuasaan Islam. Satu-satunya agama yang pernah menguasai dunia. Bahkan sejarawan Amerika pernah berkata, andai Prancis kalau bukan bagian utara bisa dikuasai Islam, sungguh Islamlah satu-satunya agama yang menguasai seluruh dunia. Apa yang dipakai oleh orang Islam dulu sehingga menguasai dunia? Kekuatan apa yang dipakai oleh Islam dahulu sehingga Islam bisa menguasai dunia? Kalau lagi ada orangnya umat baik dakun dunia gampang saja dah kuasai dalam dunia. Berubah drastis dengan umat Islam hari ini. Berarti Rasulullah dititipkan oleh Allah umat terbaik di atas umat yang lain. Nah, ayo sekarang kita mau cerita. Saya mau sebutkan tokoh paling terkuat di Aceh. Kalaulah dulu dinasti Umayyah jenderal terkuatnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, kalaulah dulu Turki jenderal terkuatnya adalah Muhammad Al-Fatih, itu daerah kekuasaan Turki, Madinah, Syria, Irak, Iran, Makkah itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Siapa jenderalnya, ulamanya? Muhammad Al-Fatih. Kalau di Aceh ada salah seorang yang menguasai Islam mulai dari ujung Aceh sampai ke Riau. Tahun 1607 yang saat itu dipimpin oleh anak kecil namanya Sulaiman. Nama dengar? Pernah dengar Sulaiman? Menjadi raja umur 14 tahun. Lahir 1593, diangkat menjadi raja 1607. 14 tahun. Anak kecil hidup di Aceh namanya Sulaiman. Dia menguasai Indonesia hampir seluruhnya, setengah Indonesia dia kuasai sampai ke ujung Riau, terus sampai ke sana. Anak umur 14 tahun namanya Sulaiman. Kale nan dengar nan Sulaiman. Nanti na urang denyong nan jaripat abu ya pegahabanya na referensi. Wah, itu punya pegahabat wajib na referensi. Ilon termasuk orang yang anti punya pegahabah na referensi. Mandung na referensi, bahkan manuskrip Aceh langsung. 14 tahun jadi raja, menguasai hampir setengah Indonesia. Tapi ditutupi Belanda. Nah, ayo, tadi kita sudah bahas bagaimana Turki Utsmani oleh Muhammad Al-Fatih jenderalnya, bagaimana di Eropa Andalusia yang seorang jenderal yang memimpin namanya Tariq bin Ziyad, gubernurnya Musa bin Nusair. Rasulullah punya umat terkuat di dunia dan muncul 100 tahun sekali. Aceh pernah ada yang begitu? Ada. Siapa namanya? Sulaiman.
Kaile. Kiban Sulaimannya. Ayo, saya mau bahas secara singkat saja. Mudah-mudahan dengan perjuangan Sulaiman ini menjadi iktibar bagi uronyo yang digidanyo kamu mulai memakai sama-sama roh. Pulang saat itu kamu sen politik yang ka wajib itu memakai. Hana itulah hana pakai deku. Nekah jara lon partner di Aceh huru musim politik hana pakai mandum bagi. Padahal sama-sama roh ya jadi kopi yang dalam politik. Ayo kita melihat bagaimana orang dulu hampir setengah Indonesia dia kuasai. Seluruh sejarawan Abuya Hamka, Dr. Muhammad Said, muktamar yang pernah diadakan di Medan bulan Maret tahun 1976, itu sejarawan seluruh Indonesia hadir di Medan mengakui Aceh satu-satunya modal utama penyebaran Islam paling terkuat di Asia Tenggara. Aceh. Aceh. Kita ingin bertanya, kekuatan apa yang dipakai oleh Sulaiman itu? Nah, kalau ingin lihat Sulaiman, coba buka manuskrip. Ada manuskrip namanya apa itu? Safinatul Hukam karya Faqih Jalaluddin. Itu manuskrip itu di Abu Tanahabe, anatonya Abu Tanahabe kan? Nah, itu buka manuskrip itu umurnya hampir sudah 300 tahun. Di situ tertulis ada seorang raja dari Perak itu Malaysia, namanya Sultan Mansur Shah bin Ahmad Perak. Dia diundang oleh ayahnya Sulaiman. Lalu lahirlah Sulaiman. Udah umur 7 hari baru lahir. Datang Syekh Raja Mansur Shah. Dia akikah, pecicak. Apa kata Sultan Mansur Shah? Abad ke-17, 5 negara terkuat Islam di dunia. Pertama, Turki Utsmani. Kemudian Agara di India. Kemudian Isfahan di Mesir. Yang keempat dan kedua Tabah yang terakhir Kerajaan Aceh Darussalam. Pertanyaannya, siapa yang memimpin Kerajaan Aceh Darussalam? Namanya Sulaiman. Setelah Sultan Mansur Shah dia pecicap Sulaiman, maka datanglah ulama besar namanya Syekh Muhammad Yamin. Maka dia kasih madu itu ke Sulaiman, kasih madu, dia kasihlah air zam-zam, dia kasihlah berbagai macam alat. Apa kata Syekh Muhammad Yamin? Ini anak ini kalau sudah besar nanti dialah yang bisa membawa Aceh berjaya. Dan betullah doa ulama-ulama dulu. Akhirnya Sulaiman ketika menjadi raja, umur 14 tahun dia menjadi raja, dia bisa membuat Aceh sampai kekuasaannya ujung pulau Sumatera. Terus ke Riau, lewat Riau lah punam dia. Sampai ke sana. Ayo kita buktikan daerah kekuasaan Sulaiman. Sulaiman itu Portugis masuk ke Malaysia tahun 1615. Ketika Portugis masuk ke Malaysia, maka daerah kekuasaan Malaka dikuasai Portugis. Sulaiman berangkat dari Banda Aceh menuju ke apa namanya itu di Duri, daerah Duri itu sudah berada di bawah kekuasaan Syekh Sulaiman. Lalu beliau datang langsung menguasai Johor. Johor itu di bawah kekuasaan Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Ijak Syekh Sulaiman. Ijak Syekh Sulaiman Dengku. Ijak Syekh Sulaiman Dengku, dia kuasai Johor. Setelah menguasai Johor, dia naik ke atas, dia kuasai Kedah. Itu peta nanti bayang rona peta Malaysia. Untuk membuka peta Malaysia kan tongan Sumatera. Coba nanti buka peta Malaysia itu. Syekh Sulaiman dari Banda Aceh dia berangkat, dia kuasai daerah kekuasaan sehingga orang masuk Islam di daerah Duri, masuk ke Johor, naik ke Kedah, turun ke Perak, langsung masuk ke daerah Nias.
Tahun 1615 Portugis masuk ke Malaka. Ketika Portugis masuk ke Malaka itulah Syekh Sulaiman, beliau berkata, ini kalau kita tidak kuasai Malaysia, sungguh orang Malaysia akan semua kafir, semua menjadi orang yang bukan Islam. Maka beliau masuklah ke kata Malaka. Apa yang terjadi pada 1617, 1615, Syekh Sulaiman kalah melawan Portugis. Kalah melawan Portugis. Kak, kita kena cerita yang unik ini. Apa yang dilakukan oleh Syekh Sulaiman ketika kalah lawan Portugis? Puja duduk menajak tahu-tahu roh lah kemana. Puja pegah bangun aja upi menandung kata lu. Apa begitu? Enggak. Coba, ini yang unik. Perbuatan Syekh Sulaiman ketika kalah lawan Portugis sama seperti Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel. Menguasai Konstantinopel kalah, beliau pulang. Apa yang dilakukan Syekh Sulaiman? Beliau pulang ke Banda Aceh. Sampai ke Banda Aceh, beliau buat kebijakan. Seluruh daerah kekuasaan Islam yang ada di kerajaan Aceh Darussalam buat masjid. Buat masjid. Catatan ini saya baca pada manuskrip yang namanya Bustanus Salatin karya Syekh Nuruddin Araniri. Yang kena baca bercerita lagi hana dalam buku sejarah ayah. Buku sejarah Aceh Huronyo yang letakkan didistorsikan oleh Belanda. Hati-hati baca sejarah Aceh. Yang lun bacanya konkret dan otentik, berasal langsung dari manuskrip karya Syekh Nuruddin Araniri namanya Bustanus Salatin. Pulang Syekh Sulaiman ke Banda, apa kata beliau? Setiap daerah kekuasaan kita yang sudah masuk Islam buat masjid. Apa yang uniknya? Ada satu kesamaan yang diperbuat oleh Syekh Sulaiman dengan Muhammad Al-Fatih di Turki. Apa itu? Seluruh rakyat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, sunnah kalian berpuasa setiap Senin Kamis. Dibuat kebijakan itu, ditekan beliau. Kirim surat, kirim. Muhammad Al-Fatih ketika kalah melawan orang-orang Konstantinopel, yang burunya Hagia Sophia kan? Masjid Hagia Sophia, nanti kalau nggak Google kan? Itu daerah Konstantinopel, Nasrani Myanmar. Berapa kali masuk Muhammad Al-Fatih, gagal, beliau pulang, beliau suruh pasukannya puasa sunnah. Maka Syekh Sulaiman menyuruh pasukannya puasa sunnah. Ada 10 kebijakan menyahana tua lenduan. Yang kebijakan Syekh Sulaiman. Pertama, jangan pernah tinggalkan solat. Itu sumber paling berbahaya, membuat kita kalah selama-lamanya melawan orang kafir. Ya. Syekh Sulaiman. Ulang dia tu. Menyahana tinggal menyahana lenduan. Pertama, rakyat Aceh, kerajaan Aceh Darussalam, rakyatnya wajib solat. Kalau tidak solat, sumber kekalahan umat Islam. Kedua, jangan main judi. Main judi. Orangnya pandai nak habis tu peti kampung kena judi kan. Man modern macam orangnya judi kan ngoncip je mana kan? Ampun dah judi lebihnya. Punya urung Tuhan dia awak pandai lah ngon cetu ngon kartu. Jadi pandai lah kartu mau HP mana. Ya, jangan main judi, jangan minum arak. Kemudian pula sedekah. Bahkan Syekh Sulaiman kalau setiap Jumaat beliau ambil duit taruh di kantong. Syekh Sulaiman. Hayu tak raja rayon. Raja kita itu cukup hayu juga. 10 kebijakan beliau itu diikuti seluruh rakyat dan beliau sangat sayang kepada rakyat. Mana tandanya? Beliau Syekh Sulaiman menyongkena sembahyang Jumaatnya ngon gajah ku, kongon kuda. Dia pergi naik gajah, dia simpan duit di kantong. Syekh Sulaiman, Raja Aceh. Itu orang-orang nanti di jalan minta. Raja Negeri Becul. Beliau kasih. Kasih lagi. Sepanjang jalan beliau kasih duit. Makanya menyokatu orang Jumat nyan rakyat miskin ka penang juga. Nyan ka fikir lah mulai tea, kopi, teh, ka makmur juga orang Jumat. Syekh Sulaiman.
Sudah. Waktu tak banyak. Setelah beliau membuat 10 kebijakan, beliau buat agresi kedua, menyerang Malaka. Benar gagal kan? Gagal. Tahun 1615 gagal. Beliau berangkat lagi dari Nias, dari Banda Aceh. Beliau kuasai beberapa tempat di Malaysia, balik ke Nias. Nyo peta Indonesia, nyo peta Sumatera, Indo Malaysia, Indo Nias. Di sini Nias ini, di ujung. Kenapa beliau kuasai Nias? Karena itu pintu terbuka lebarnya Portugis bisa masuk. Maka beliau kuasai Nias. Ketika beliau kuasai Nias, itu pasukannya berpuasa. Pasukannya berpuasa dah hana pri-pri semayang. Nyo pelai tak ikuti. Karena sumber kekalahan Islam, urang ka mulai hana semayang ni. Nyambe pegah khabar ada lena ide hana pu ide yang kah nang semayang. Urang hana semayang hana pu dengar ide. Bagaimana? Karena dia saja dengan Allah menangis, ulang ngedayo. Simple dalam kiraan. Hana pu dengar ide lagi ana. Maka dia punya pemimpin hana semayang ku, pemimpin hana semayang tetap hana sukses nang ro. Ya kan? Karena hana pu debat babnya tetap pemimpin hana semayang tetap nanggroh hana jelak. Nah, ini Syekh Sulaiman. Apa yang terjadi? Tahun 1929 Iskandar Muda menyerbu. Syekh Sulaiman menyerbu Malaka. Tahun 1629 Portugis lari ke Malaysia, berada di bawah kekuasaan Syekh Sulaiman, kerajaan Aceh Darussalam. Coba. Kita kan sudah tahu kekuatan apa yang dipakai oleh umat muslim dulu sehingga mereka kuat-kuat, perkasa, gagah, alim, dekat dengan Allah. Kenapa bisa muncul seperti itu? Karena tokoh satu-satunya yang telah mengajari mereka ilmu pengetahuan. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan bisa menang melawan musuh di atas laut? Beliau pakai strategi perang Nabi. Apa perang Nabi? Salat hana istilah tinggal. Puasa tetap jalankan. Sedekah juga tetap jalankan. Muhammad Al-Fatih ketika datang ke Konstantinopel, hampir 3 kali beliau kalah. Beliau pulang ke kampung, beliau ajarkan pasukannya berpuasa dan solat, lalu menyerang kembali Konstantinopel di bawah kekuasaan Muhammad Al-Fatih. Dan huronya Konstantinopel ke Hagia Sophia. Kan masih Hagia Sophia? Itu Konstantinopel. Syekh Sulaiman dari Aceh Darussalam demikian juga. Orang yang gagah, alim, pandai dalam Quran, pandai dalam hadis, pandai berperang. Dialah satu-satunya yang membuat Aceh menjadi kerajaan terkuat di dunia nomor 5. Kerajaan terkuat di dunia nomor 5. Begitulah hasil sepakat Muktamar di Medan. Seluruh sejarawan Indonesia hadir di Medan tahun 1979. Sepakat Aceh menjadi negara kerajaan Islam terkuat nomor 5 di dunia. Tapi hari ini Aceh menjadi negeri termiskin dan terkorup nomor 2 di dunia. Benar kan? Lu punya termiskin kurang setuju betul, kerana ada yang kaya insya-Allah. Man sama cik kaya peng dia ucap lagi kan. Ilung kurang setuju tapi punya korup. Hanya korupnya ledak. Bambanya kalau buat TikTok berapa itu dana otsus? Nah paduk miliar. Rakyat Aceh 5 juta sekian. Satu pun tak ada. Aduh ya. Ya kan? Sudah. Kamak kan? Sudah ya. Karena waktu kita singkat. Sekarang kita mau bertanya. Syekh Sulaiman itu umurnya 14 tahun. Umur 14 tahun. Punya kakak kandung namanya Putra Ratna Jauhari. Ayahnya Sultan Mansur Shah bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Mughayat Shah. Kalau begitu siapa Syekh Sulaiman ini? Ya? Naduri Sultan Ali Mughayat Shah?
yang pegot alam pedeng pun di kerajaan Aceh Darussalam. Yang orang dah punya kalan alam pedeng, bendera alam pedeng ya. Yang Sultan Ali Muhammad Shah yang pegot pun. Dan yang membuat kerajaan Aceh jadi satu, jadi kerajaan Aceh Darussalam, Sultan Ali Muhammad Shah. Ini nak kerajaan kan? Kerajaan Pidir, kerajaan Lamno, kerajaan Samudra Pasai. Itu siapa yang buat jadi satu? Sultan Ali Muhammad Shah. Jadi siapa nama Sulaiman? Saya ulang lagi. Syekh Sulaiman bin Sultan Mansur Shah bin Sultan Mansur Shah wafat jihad ketika melawan Portugis di daerah Sumatera Barat. Beliau wafat lebih cepat. Bin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Ali bin Raya Shah Al-Qahar bin Sultan Ali Muhammad Shah bin Sultan Trok Kedih Watih dan Teringalih. Yang paling ujung Sultan Muhammad Shah dari Turkistan. Kakek daripada Syekh Sulaiman adalah Sultan Mahmud Muhammad Shah dari Turkistan, keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Kalau begitu, siapa nama Syekh Sulaiman yang sebenarnya kita tahu hari ini? Beliaulah yang bernama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuta Alam. Siapa nama asli secara muda? Syekh Sulaiman. Ketika lu baca sejarah, buku sejarah orangnya, hana merumpok mutina nanya. Ketika lun buat kitab manuskrip, karena lun nutip urut sabdu, lun buat badayah lun tuan kitab manuskrip Aceh, merumpok nan asli Syekh Sulaiman. Iskandar Muda. Siapa namanya? Sulaiman Mukuta Alam. Dari mana saya dapat? Dari kitab Qanun Mukuta Alam atas Iskandar Muda. Nyo mak leh nyo ayah lun me buku khusus judulnya Wasiat Sultan Kerajaan Aceh untuk anda orang Aceh. Nanya. Laki mah untuk orang Jawa, berarti hana. Ini untuk orang Aceh. Di situ saya letakkan 10 nasihat Iskandar Muda. Kalau nasihat Iskandar Muda langsung lun merumpok dari manuskrip, lehnya untuk ngejak untuk tim lun tuan, tanya 4 buku Wasiat Sultan. Lipih. Termasuk Sultan Iskandar Muda mengatakan, Aceh wajib ahlus sunnah wal jamaah, kon wahabi, kon syiah, kon khawarij, kon murjiah, kon qadiriyah, kon mu'tazilah, dan kon ahmadiyah. Ahlus sunnah wal jamaah. Nyo bukti bahawa hai drone urung-urung drone yang bantru benar, yang ya pegah-pegah maulid bid'ah, yang ya buat-pegah yang kanduri bid'ah, nyan drone urung ngawai, kamu kata ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Syafi'i dan bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Kesepakatan seluruh ulama Aceh pada kerajaan Aceh Darussalam. Mak ayah leng kena lempegah bak drone. Dulu Aceh pernah menjadi kerajaan Islam terkuat nomor 5 di dunia. Siapa yang membuat itu? Seorang anak kecil umur 14 tahun, namanya Syekh Sulaiman atau Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda. Nah, baik, sebagai penutup saya ingin sampaikan, kenapa sih orang dulu bisa kayak gitu, teman-teman? Benar kan? Urang awal mak menyo sakit laki-laki. Yang tinggal ini kun Muhammad macam kau boleh. Ya? Mungkin lagi. Nggosok macam kun Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau boleh. Acin praktek doanya nuronya. Ada mungkinlah haki atau sakit perut, betul contoh kan, sakit ulai, nu baca kun Muhammad macam ana boleh. Walaupun tertuh ada kun ana boleh. Bahkan urang awal keramat 3 kun boleh. Urangnya suruh bayar kun ana boleh. Ya? Anak Umar bin Khattab, Ibnu Umar punya sakit aki, beliau gosok kakinya itu. Beliau sebut, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu boleh? Akale tu wala ino untuk mengilah mutu contoh padanya sakit perut untuk mengilah lagi. Nekeun tiga Muhammad na boleh. Nyampe payah henti nyangka sesat oleh Habibnya. Ya kunnya tapi ana boleh. Kon salah doa namu. Salah di kita nyo perut mantong na yang harum. Ulai mantong na yang harum. Mata kita memang sabi-sabi, tapi kalau yang harum, yang kenyang yang menyebabkan kita tidak keramat lagi. Kau lu kena pegang konyan.
Apa sih yang membuat Sultan Imam Al-Adil Iskandar Muda begitu kuat, gagah dan membuat Aceh ini berjaya menjadi kerajaan Islam terkuat di dunia nomor 5? Apa yang membuat Sultan Muhammad Al-Fatih membuat kerajaan terkuat nomor 1 di dunia Turki Utsmani, kekuasaannya daerah Madinah, Mekah, Iran, Syria dan seterusnya? Apa yang membuat Tariq bin Ziyad menguasai masuk ke Eropah, Portugal, Prancis, Amerika, Rusia di bawah kekuasaan Islam? Kenapa orang dulu bisa sangat kuat? Mereka pakai metode baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa metodenya? Simple saja. Hablum minallah. Ciptakan hubungan dulu dengan Allah. Kalau sudah, baru hablum minan nas. Ciptakan hubungan dengan manusia. Urutnya balik. Hablum minan nas untuk bagian politiknya. Nya yang kalau tak belum dinas tu, nah yang mat pada foto, nya belum dinas. Oh dia kata loh dia orang kopi tu. Nya kunyo salah kita yang dah bubut nunggu dan nya hablum dinas lah baru hablum minallah. Pada hablum minallah punya kata tung ruko, yang baru hablum minallah. Oh ma belang rayu hat nunggu. Belang rayu hat, kata moga belang ke? Dia yang katruk lah banjir. Lihat pegah juga hanapu ya Allah lum pulang bakrona. Watai ke banjir pulang ba Allah. Pekan watai sukses anda dah pulang ba Allah yang kenyan but danya orangnya. Nah, sudah sampai sini saya ingin sampaikan bahawa ada pelajaran penting di balik apa yang saya sampaikan ini. Pelajarannya, kalau kita ingin maju, kampung ini ingin maju, Aceh ingin berjaya lagi, saya jangan pernah lupa hablum minallah, dan setelah itu baru hablun minannas. Baik, terakhir ingin sampaikan pesan dari Sidra Ulama Kerajaan Aceh Darussalam dan beliau Syekh Muhammad Abbas atau Tengkuci Kutakarang. Tuan, Syekh Muhammad Abbas atau Tengkuci Kutakarang yang but di Mekah tabuh leting dengan Syekh Nawawi Al-Bintani. 4 kubu Tengkuci Kutakarang menyondak Bandar Aceh, dia langsung arah kantor camat Lam Penurut. Terus bakat tu camat tanya Pak Camat, Pak Camat, 4 kubu Tengkuci Kutakarang tepat dari untuk nak arah ni. Lampung Lega. Ha? Lampung Lega. Lampung Lega ya? Lampung Lega nanti. Kamu nak hafal aku. Nejak undang camat lagi bukan mana. Yang mana kan? Apa kata beliau? Siapa beliau? Beliau ulama raya Kerajaan Aceh Darussalam generasi terakhir. Sekolah Tengkuci di Tiro. Tengkuci di Tiro nya murid beliau. Apa kata beliau? Kalau anda orang Aceh mau kembali lagi Aceh ini ke zaman dulu, mau kalian buat lagi Aceh ini seperti dulu, dalam kitab beliau Tazkirah Rakidin beliau berkata, kalian harus mengembalikan semua perkara kepada Al-Quranul Karim. Anak pun dapat kedih puas lain. Puas mendung kedih. Hudib kita yang mati, kita yang harta, kita yang jabatan, kita yang kedih mendung. Yang kedua, jangan lupa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, baik tua jasa raja kita nyawai. Menanlah pesan Tengkuci Kutakarang dalam kitab beliau Tazkirah Rakidin. Jadi yang kena dapat kita sampaikan, lulang tengok tu untuk baik watewa untuk itanya oleh yang pubut menama anak form panjang tak berapa yang tu menang ke? Inti yang kena lumpukah bungahnya adalah drone loan tuan pribadi. Mari sama-sama, ayo kita buat erat lagi hubungan kita dengan Allah, dan jangan lupa buat erat hubungan kita dengan manusia. Mudah-mudahan dengan kegiatannya, safari subuhnya juga termasuk amalia membuat hablum minan nas. Jadi teruk penulis buku yang lumpukah benar untuk menghadapi mentang buat penitia tang belah dia pintu yang akan siapkannya. Nyan drone baca mana untuk benda pegang benda paksa kamu belum dulu nyo payah belum pegang karena ada tat orangnya urang hanang formula so Iskandar Muda dan pupu mentang wasiat beliau anajak antik kena jak beliau nya apa yang baru bayu tu kau nak nunggu. Jadi sengaja lupa pokoknya nunggu untuk udahnya mandung agar kita nya mudah semangat untuk sabar masa. Insya-Allah mudah-mudahan kita doa kepada Allah cucu-cucu kita nantilah yang menjadi ulama besar, yang menjadi raja-raja besar yang akan memperjuangkan Aceh ini sama seperti yang pernah diperjuangkan oleh Iskandar Muda. Mudah-mudahan mak ayah dan dua anak kemah nyukin untuk kena mentang yang dapat lupa sampaikan mudah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع متواضعين، وسجودنا سجود متضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعانا دعاء مستجب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا Terima kasih sudah datang pada bertemu dengan pembacaan pengajian sebelum dosia dan maghrib bersama, di mana beliau mengungkap sejarah Aceh, di mana bangsa Aceh telah besar sangat besar yang diubah sejarah hingga dulu sehingga orangnya yang ingin kembali kepada sejarah awal umat tak lalu beliau yang berdoa dengan Allah. Tak jalankan syariat agar tinggal di Rasulullah. Tak jalankan segala perintah agar disampaikan oleh para ulama sehingga jayanya kembali Acehnya. Para jemaah sekalian, kamu bisa belen bedah pada tempat masing-masing. Segolong panitia gereja Indah kenduri kepada jemaah. Karena mereka ada bedah-bedah, mereka payah bagi ini panitia. Pada jemaah mandum belen bedah akan berpanitia untuk diajar kenduri kepada Gedanyo, juga kepada Gedanyo